والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ahibbatil kiram, para pendengar STA TV dan juga para pendengar dimanapun yang berada. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa dipertemukan dalam karunia nikmat yang begitu agung, nikmat keislaman dan keimanan. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam sebuah wacana ilmiah dalam rangka saling nasihat-menasihati, dalam rangka mentadaburi kalamullah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah kesempatan kita kali ini, pertemuan kita kali ini, kita akan membahas lanjutan daripada kajian kitab kita tentang sebuah kitab zikir harian yang seharusnya kita rutinkan dalam kehidupan ataupun aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Dan ini juga merupakan salah satu bukti kesempurnaan syariat kita, yaitu syariat Islam. Karena dalamnya semuanya mengandung dan juga menuntun umatnya dalam hal kebaikan. Terlebih tidak terpisah dari yang namanya mengingat Khalik, mengingat siapa pencipta kita, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Hisnul Muslim ini. Sekarang sampai kita kepada bab yang ke-6 daripada kitab Hisnul Muslim. Para pemirsa atau pendengar yang sudah memiliki kitab bisa melihat di bab ke-6 daripada kitab Zikir Hisnul Muslim. Kata mu'alif rahimahullah, bab ke-6, du'a'u dukhulil khala'. Du'a'u dukhulil khala', yaitu doa ataupun zikir ketika memasuki kamar kecil ataupun toilet. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, asal daripada khala dalam bahasa Arab di sini yaitu al-makan al-khali, yaitu suatu tempat yang tersembunyi, suatu tempat yang sepi. Karena pada zaman dahulu orang-orang ketika ingin buang hajat itu harus mencari tempat yang sepi dulu. Ya. Mungkin juga sebagian kita yang pernah hidup di era 80-an mungkin masih merasakan bagaimana ketika ingin buang hajat. Karena ketika itu tidak semua rumah memiliki yang namanya hammam ataupun
toilet. Ya. Maka ketika kita ingin membuang hajat, kita harus mencari tempat yang sepi. Ya. Makanya asal usul daripada khola di sini bahasa Arabnya adalah tempat yang sepi. Dukhul al-khola, yaitu doa ataupun zikir ketika kita memasuki kamar kecil ataupun toilet bahasa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sampaikan bahwa begitu sempurnanya syariat Islam sampai-sampai mengajarkan kepada kita dalam urusan pribadi kita pun kita masih dituntun untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya tidak ada aktivitas setiap muslim kecuali di dalamnya ada pengingatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah tujuan daripada kita diciptakan untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa mengingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apapun aktivitas kita, kegiatan kita, keseharian kita, maka harus kita barengi dengan mengingat Allah. Nah, yang pertama di antara zikir yang harus kita lakukan ataupun kita baca ketika kita memasuki WC adalah Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita ulangi. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zikir ini ataupun doa ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah sebenarnya penggabungan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari dua orang sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, itu meriwayatkan lafaz doa ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, tanpa ada tambahan bismillah. Adapun tambahan bismillah ini itu merupakan terdapat pada riwayat dari sahabat Sa'id bin Mansur radhiyallahu taala anhu. Maka apa boleh kita gabungkan di antara dua riwayat ini? Maka jawabannya adalah boleh, karena dua-duanya merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mutawatir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini para pendengar yang dirahmati Allah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah. Naam, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Para ulama menyebutkan pembacaan khubusi di sini itu ada dua cara. Boleh dengan kita membaca khubsi, yaitu dengan mensukunkan huruf ba, atau dengan mendhammakan huruf ba, yaitu khubusi. Ya. Jadi boleh kita baca minal khubusi ataupun khubsi, ya, khubsi. Apa terjemahan daripada zikir ini? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu dengan menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, aku memohon kepadamu ya Rabb, yaitu memohon perlindungan dari gangguan khubuthi wal khaba'ith. Para ulama menyebutkan makna daripada khubuthi wal khaba'ith ini adalah syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya. Sebagian para ulama lagi menafsirkan makna khubuthi wal khaba'ith ini adalah sesuatu yang mukroh, sesuatu yang jelek, yang tidak kita inginkan. Dan ini masuk dalam makna khubuthi wal khaba'ith. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makna daripada zikir ini menyebutkan bahwasanya ketika kita masuk dalam kamar kecil,
Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan bahwa kita adalah seorang hamba yang hanya tunduk dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian di dalam zikir ini pula terdapat penghambaan kita, pembuktian kita bahwasanya kita manusia adalah hamba yang lemah. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan. Dan ini yang memang yang harus kita lakukan. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada selainnya. Kita tidak memohon perlindungan kepada syaitan. Kita tidak memohon perlindungan kepada jimat dan segala macamnya. Ya. Karena ada sebagian tempat di toilet mereka naruh beberapa benda-benda dengan tujuan agar syaitan tidak bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Nah, ini merupakan salah satu kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah bahwasanya kita memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Memohon perlindungan daripada gangguan syaitan perempuan ataupun syaitan yang laki-laki. Ataupun dengan makna seperti ditafsirkan ulama yang lain. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang buruk. Ya. Karena kita tidak tahu, ayo rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi ketika kita sudah memasuki ke dalam toilet tersebut. Maka oleh sebab itu kita memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan zikir yang harus kita baca ketika kita masuk ke dalam toilet. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith atau khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kaum muslimin dan rahmatir Allah, kita masuk ke dalam bab yang keenam, yaitu bab doa khuruj minal khala. Nah, tadi kita sudah membaca doa ataupun zikir ketika kita masuk ke dalam WC ataupun toilet. Maka sekarang ada doa ataupun zikir ketika kita keluar daripada toilet tersebut. Apa doanya? Doanya adalah ghufranaka. Ya. Sebuah kalimat yang mungkin agak mudah diucapkan dan sangat-sangat pendek mungkin. Ya. Kan tetapi ini juga banyak sekali di antara kita yang jarang melakukannya. Ya. Saya yakin bukan karena kalimat ini berat, tidak. Akan tetapi karena memang kejahilan kita, ketidaktahuan kita terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang syariat ini. Maka alhamdulillah ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari ini salah satu hadis Rasulullah SAW yang sebenarnya begitu pendek, begitu mudah ya untuk kita bisa amalkan. Jadi doa ketika kita keluar daripada toilet adalah ghufranaka. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa kaitannya ketika kita membaca doa masuk ke dalam WC dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon perlindungan dari segala kejelekan-kejelekan, dan kemudian ketika kita keluar daripada WC kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Ya, aku mohon ampunanmu ya Allah. Apa kaitannya? Kenapa kok ketika kita selesai buang hajat, ketika kita keluar daripada WC, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah, para ulama menjelaskan bahwasanya ada beberapa sebab kenapa ini dijadikan salah satu doa oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bahwasanya ketika seseorang masuk ke dalam WC, ya, karena mungkin banyak gangguan daripada syaitan, sehingga tidak sedikit di antara kita yang melamun, mengkhayal dan segala macamnya. Dengan itu dia apa?
lupa daripada mengingat Allah tabaraka wa taala. Kita ketahui ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya merupakan salah satu kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Maka ketika kita lupa berzikir ataupun mengingat Allah tabaraka wa taala, ya, maka sudah tentu kita untuk memohon ampunannya. Memohon ampunan daripada Allah tabaraka wa taala. Kemudian di antara disebutkan alasan oleh para ulama yang lainnya adalah bahwasanya sedikitnya orang-orang yang bersyukur ketika masuk ke dalam WC dan kemudian hajatnya diselesaikan, maka jarang di antara kita yang bersyukur daripada nikmat tersebut. Bayangkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebuah nikmat yang mungkin sepele bagi kita. Akan tetapi kalau kita memikirkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menahan nikmat tersebut, maka mungkin akan terjadi ataupun akan menimbulkan bencana yang besar bagi kita. Ya. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan menarik sebuah nikmat bagi kita, kita merasa kebelet, akan tetapi tidak bisa keluar. Ya kan? Kebelet tapi nggak bisa keluar. Nah ini kan sebenarnya sebuah ujian daripada Allah Taala. Sebuah nikmat yang sudah dicabut oleh Allah Taala. Lalu kita bayangkan pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada kita, yang sebelumnya kita butuh terhadap hal seperti itu, kemudian kita selesaikan hajat kita, maka tentu kita akan merasa lapang, tenang dan segala macamnya kan, plong gitu. Maka sebenarnya ini merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Betapa banyak orang-orang sekarang ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang Allah cabut daripadanya nikmat tersebut, tidak bisa buang hajat ataupun mengalami gangguan di pencernaannya, ya. Maka banyak di antara mereka yang harus menjalani operasi ataupun harus membuat saluran yang baru. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang masih dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut, ya, jarang bagi kita untuk bersyukur terhadap hal-hal yang seperti ini. Makanya para ulama menjelaskan ketika kita selesai membuang hajat kita ataupun menyelesaikan urusan kita, maka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita jarang untuk bersyukur, ya. Kemudian jarang juga mengingat daripada nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa taala. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya kenapa doa keluar daripada khala tersebut ataupun toilet tersebut kita membaca ghufranaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala an, dan diriwayatkan dari ashabus sunan yaitu Abu Dawud, Ibnu Majah kecuali An-Nasai. Nah, kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini sebenarnya zikir-zikir ataupun doa-doa yang pendek, ya. Yang sebenarnya kalau memang kita lakukan tiap hari, itu tidak perlu butuh daya ingat ataupun hafalan yang begitu sulit, ya. Karena memang ini begitu pendek, hanya beberapa kata saja. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bab yang ke-8, yaitu az-zikru qabla al-wudu. Nah, tadi kita sudah membaca zikir ketika masuk WC ataupun toilet, kemudian zikir setelahnya ataupun keluar daripada toilet. Nah, sekarang zikir qabla al-wudu, sebelum wudu. Kaum muslimin para hadirin rahmatillah Allah, di antara zikir yang kita baca ketika kita hendak berwudu adalah yaitu bismillah. Hanya mengucapkan bismillah. Ini merupakan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan juga Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Yaitu ketika kita hendak wudu, kita membaca bismillah. Cukup dengan membaca bismillah saja. Hadis ini kaum muslimin rahmatullah berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak berwudu. Walal wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Dan tidaklah seseorang tersebut berwudu kecuali dia belum menyebutkan nama Allah tabaraka wa taala. Jadi seseorang tersebut salat tidak sah kalau tidak berwudu, dan berwudu tersebut ya tidaklah dianggap wudu kecuali dia telah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi dasar bahwasanya ketika seseorang hendak berwudu, maka dia hendaknya mengucapkan bismillah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, maka harus selalu dibarengi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana apabila kita misalkan berwudu di dalam toilet misalkan? Ya, karena sebagian tempat ya mereka berwudunya di dalam kamar mandi, ya, yang di dalamnya ada toilet. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya kalau hal seperti ini, maka membaca bismillahnya cukup di dalam hati saja. Ya, di dalam hati saja. Berbeda ketika seseorang berwudu di tempat yang khusus berwudu, ya. Khusus tempat tersebut dibuat hanya untuk berwudu, jauh daripada toilet. Maka ini kita disunnahkan untuk membaca zikir, yaitu mengucapkan bismillah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita pernah mungkin mendengar sebagian orang ada mengamalkan suatu amalan di mana mereka membaca doa setiap mereka berwudu. Artinya doa yang mereka ucapkan setiap mereka membasuh anggota wudu. Ya, mungkin sebagian para pendengar pernah mendapatinya. Ketika mereka mencuci tangan, mereka membaca doa khusus. Ketika mereka berkumur-kumur, mengusap rambut dan segala macamnya sampai mencuci tangan, kaki dan segala macamnya, itu setiap anggota wudu mereka memiliki doa-doa khususnya. Nah, wallahu taala alam bisawab, yang sudah kami pelajari dan kami cari-cari, maka di sana belum ada terdapat sebuah riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan doa-doa setiap kita membasuh anggota daripada wudu tersebut. Ya. Belum kami dapatkan tentang sebuah riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan doa setiap membasuh anggota wudu. Setiap kumur-kumur baca doa dulu. Setiap basuh muka kita baca doa dulu. Ya, sebagian orang memang ada seperti ini. Tapi Allah taala alam bisawab, apakah ini merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Sejauh ini kami belum mendapatkan sebuah riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Allah rahimani wa rahimakumullah, bab yang ke-9 daripada kitab zikir ini yaitu az-zikru ba'da firagh minal wudu. Zikir ataupun doa setelah selesai wudu. Jadi kalau sebelum wudu kita tadi cukup membaca bismillah, maka setelah wudu kita juga ada zikir ataupun doa-doanya. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah ataupun Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala semata. La syarikalah, dan tidaklah menyekutukannya. Wa ashhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, merupakan seorang hambanya, wa rasuluh, dan juga merupakan utusannya. Ikhwani fiddin, para pendengar yang dirahmati Allah, doa ini merupakan doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Uqbah ibn Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Naam. Itulah doa setelah wudu. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ulama menyebutkan bahwasanya ketika seseorang membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, maka di sana sebenarnya ada lanjutan daripada hadis tersebut. Kata muallif rahimahullah, barang siapa membaca zikir tadi setelah berwudu, illa futihat lahu abwabal jannah thamaniyah. Barang siapa membaca doa yang tadi setelah berwudu, maka akan dibukakan baginya 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyuha syaa, maka dia dibiarkan terserah memilih bagi dia untuk memasuki pintu syurga tersebut dari pintu yang dia kehendaki. Ini merupakan salah satu fadilah doa setelah kita berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ketahui ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam kalimat ataupun doa ini mengandung unsur persaksian kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dari kalimat syahadat ini, maka kita harus yakini bahwa ada beberapa hal ataupun perkara yang penting untuk kita lakukan ketika kita bersaksi bahwa tidak ada ilah ataupun Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengannya kita menafikan bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada kita boleh menyembah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak pula kita percaya kepada sebuah hal-hal yang sifatnya menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak pula menggantungkan nasib kita terhadap sesuatu selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita pula tidak boleh menggantungkan kejelekan kita juga kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara hal yang kita harus ketahui tentang konsekuensi daripada syahadat Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tersebut adalah bahwasanya agar kita menjauhi daripada berbuat kesyirikan dan juga penyekutuan daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah di antara beberapa konsekuensi yang harus kita fahami. Karena kenapa para pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, maka sebenarnya yang harus kita lakukan bukanlah sesuatu yang keluar dari lisan kita saja, tidak. Akan tetapi perlu sebuah keyakinan yang ada di dalam hati kita, diri kita. Dan kemudian tidak cukup dengan itu saja. Itu harus perlu dengan pembuktian daripada anggota tubuh kita. Jadi kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati kita, dan juga kita lakukan daripada
dengan anggota tubuh kita. Dan kita menjauhi kesyirikan, menjauhi daripada hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Begitu pula dengan persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan hamba Allah dan juga utusannya. Kata para ulama, ada beberapa konsekuensi ketika kita melakukan ataupun bersyahadat bahwasanya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah bahwasanya ta'atun fima amar. Bahwasanya kita taat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan makna daripada syahadat seseorang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba Allah dan juga utusannya. Ta'atuhu fima amar, yaitu kita taat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyahadat selalu mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sedangkan kita masih banyak tidak taat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang harus kita yakini bahwa at-tasdiqu bima akhbar, yaitu kita membenarkan dengan apa yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya tidak ada lagi keraguan kepada kita. Apa yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah amal misalkan, maka sesungguhnya kita harus yakin dengan apa yang telah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah merupakan salah satu konsekuensi ketika kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan utusan Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian para pendengar ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi yang lain yang harus kita fahami adalah wajtinabu fi manha'an, yaitu ketika kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan utusan Allah, maka yang harus kita fahami bahwasanya kita juga harus menjauhi dari hal-hal yang telah dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengaku bahwasanya kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusannya. Akan tetapi di samping itu kita masih melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak membuktikan ataupun tidak menampakkan makna daripada syahadat kita tentang wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian hal yang terakhir ataupun hal yang harus kita ketahui lagi adalah dari makna pensyahadatan kita bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hamba dan utusannya adalah bahwasanya kita tidak menyembah kepada Allah ataupun tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima syara', kecuali dengan segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sosok merupakan sosok pembawa syariat ini, penerima wahyu langsung daripada Allah tabaraka wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling faham, orang yang paling mengerti tentang syariat, karena beliaulah yang menerima langsung daripada Allah tabaraka wa taala. Maka sudah tentu dan pasti dan harus bahkan kita mengikuti setiap tataran ibadah kita seperti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah beberapa makna yang terkandung di dalam kalimat syahadat. Ini merupakan salah satu pembuktian kita ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah tabaraka wa taala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan utusan Allah tabaraka wa taala. Ini makna daripada doa yang kita ucapkan ketika selesai berwudu. Kemudian ada zikir yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan tentunya kalimat ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah
masyhur ya di kalangan kita, dan kita mungkin sering mendengar. Hadis ini, doa ini ya diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari jalan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini merupakan zikir yang harus kita baca setelah kita selesai berwudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadi pula aku ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa suci. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perkara tentang hadis ini ya, tawab yaitu orang-orang bertaubat, ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, karena mengingat bahwasanya tidak ada seseorang pun yang tidak terlepas daripadanya yang namanya dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabin. Setiap bani Adam tersebut pasti ada kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah tersebut adalah orang-orang yang bertaubat. Nah, inilah merupakan salah satu kewajiban bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Para ulama menjelaskan apa kaitannya ketika doa yang pertama kita menyebutkan pensyahadatan kita ataupun persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga persaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang kedua ataupun zikir yang kedua, kita memohon taubat kepada Allah, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan bahwa kaitan di antara kedua zikir ini ataupun kaitan di antara kedua doa-doa ini adalah bahwa yang pertama, kita memohon pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala secara batin kita. Dalam bentuk pensyahadatan kita, persaksian kita kepada Allah tabaraka wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pensucian kita secara lahiriah kita. Maka ketika kita berwudu tersebut, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya kita tidak hanya membersihkan seluruh anggota wudu kita saja, tidak. Akan tetapi apa? Akan tetapi kita juga membersihkan apa-apa yang ada di dalam batin kita. Ya. Maka inilah makna daripada doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berwudu tidak hanya membersihkan fisik kita, tangan kita misalkan, ataupun kepala kita, telinga kita, kaki kita dan segala macamnya. Tidak hanya itu, kita juga membersihkan batin kita, hati kita, tauhid kita yang paling penting. Nah, inilah beberapa tatanan ataupun cara-cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, doa selanjutnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai berwudu adalah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kalimat ini masyhur bagi kita, akan tetapi jarang kita gunakan ketika selesai berwudu. Akan tetapi ini merupakan salah satu doa juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika kita selesai berwudu. Ini merupakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Sa'ad bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sebenarnya ada sambungan daripada hadis Rasulullah SAW ini, yaitu barang siapa yang membaca doa ini selesai berwudu, yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka kata Rasulullah SAW, kataba fi raqin thumma taba'a bi tabi'in falam yuksiru ila yaumil qiyamah. Naam, kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca zikir ini selesai berwudu, membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kata Rasulullah SAW, maka namanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada selembar kertas. Maka kemudian setelah itu kertas tersebut summa taba'a bi tabi'in, kemudian kertas tersebut disegel, dikunci. Falam yuksiru ila yaumil qiyamah, dan segel tersebut tidaklah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Ini merupakan salah satu ladang investasi kita sebenarnya, jemaah yang dirahmati Allah. Investasi kita untuk akhirat kita, kehidupan kita yang sebenarnya. Ya. Kita membaca zikir seperti ini, maka pahala kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan pahala tersebut tidak akan bisa lari kemana lagi, sudah disegel oleh Allah Tabaraka wa taala, dan segel tersebut akan dibuka kelak pada hari kiamat. Inilah yang akan kita petik nantinya ketika hari pembalasan, hari yang tidak akan bermanfaat hartanya, hari yang tidak akan bermanfaat orang tuanya, keluarganya, dan segala macamnya. Inilah di mana hari semua amalan kita akan diperhitungkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat beberapa zikir yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tadi. Tidak ada satupun doa ataupun zikir di dalamnya kecuali mengandung mengingat Allah Tabaraka wa taala, kecuali mengandung penyebutan asma Allah Tabaraka wa taala. Ini menggambarkan ayolah rahimani wa rahimakumullah bahwa tidak ada aktivitas seorang muslim kecuali di dalamnya dia harus selalu menyebutkan nama Allah Tabaraka wa taala. Tapi ayolah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa bab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan doa-doa yang telah kita sampaikan tadi pendek, singkat, padat, bisa kita lakukan, laksanakan, rutinkan, kemudian kita amalkan, dan kalau bisa kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rutinitas kita, ya, karena ini memang sebuah zikir-zikir yang warid daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, tidak termasuk orang-orang yang ghafilin. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai daripada berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita pada zikir-zikir yang lainnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat pada diri kita, bermanfaat pada amalan kita, dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.